kembali di channel YouTube Halo Nusa. Nah, kali ini bersama Kak Uci, kita akan sama-sama membahas kunci jawaban dari pembelajaran 3 halaman 20, 21, 23, 24, dan 25 untuk subtema 1, tema 9 untuk kelas 5. Nah, untuk subtema 1 itu masih berjudul benda tunggal dan campuran, sedangkan tema 9 itu berjudul benda-benda di sekitar kita adik-adik. Yuk kita simak video pembahasannya bersama-sama ya. Baiklah adik-adik, pertama kali untuk pembelajaran 3 ini adik-adik akan melihat gambar Siti yang sedang berbicara kepada kita. Di manakah kamu tinggal? Di daerah pegunungan, pesisir, atau perkotaan? Apakah di daerah itu dapat dijumpai iklan penawaran berbagai benda? Apakah di daerah tersebut masyarakatnya menjunjung nilai persatuan dan kesatuan? Ayo kita pelajari bersama. Nah, itu tadi kata Siti kepada kita. Nah, ini ada sebuah gambar peta Indonesia ya adik-adik, dapat kita lihat bersama. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, letak geografis ini sangat memengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi. Begitu adik-adik. Kita masuk kunci jawaban halaman 20. Di sini adik-adik diminta untuk mengamati. Jadi adik-adik diminta mengamati kembali gambar sebuah peta. Tuliskan nama daerah-daerah yang pernah adik-adik kunjungi pada kolom berikut. Nah, dari peta Indonesia sebelumnya, apakah nama-nama daerah yang pernah adik-adik kunjungi? Silakan ditulis ya. Ini Kak Uci contohkan, ada 5 kota yang pernah dikunjungi. Pertama Jakarta, kedua Samarinda, ketiga Padang, keempat Bukit Tinggi, kelima Bandung. Gitu ya contohnya. Silakan adik jawab versi adik-adik, mana kota yang pernah adik-adik kunjungi. Selanjutnya, kita melihat gambar Siti yang sedang mengamati gambar peta di daerah tempat tinggal saudaranya di Jawa Tengah. Dengan peta, Siti mengetahui banyak hal tentang daerah di Jawa Tengah. Letak kota atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Jarak 2 garis bujur berdekatan sebesar 1 derajat. Jarak 2 garis lintang berdekatan sebesar 1 derajat juga. Garis bujur terbagi atas 2, yaitu bujur barat dan bujur timur, sedangkan garis lintang juga terbagi atas 2, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Oke adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik silakan perhatikan peta Provinsi Jawa Tengah berikut. Silakan diamati ya adik-adik. Selanjutnya, kita masuk kunci jawaban halaman 21. Adik-adik diminta untuk berlatih. Kita lihat ya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan pertama, Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Letak geografis kota Semarang sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Tunjukkan letak Semarang pada gambar peta di atas, kemudian lingkarilah dengan pensil berwarna. Nah, kita lihat ya petanya. Ini peta Jawa Tengah. Di manakah letak Semarang? Ya, kita beri lingkaran merah pada kota Semarang seperti yang ditampilkan pada video ini. Selanjutnya, kita lihat pertanyaannya adik-adik. Lihatlah peta di kelasmu atau buka buku atlasmu. Pilihlah 10 kota kabupaten pada peta di atas. Kemudian tuliskan letaknya menurut garis lintang dan garis bujur. Tuliskan dalam tabel berikut. Kita lihat pembahasannya ya adik-adik. Tabel 10 kota kabupaten pada peta dan letaknya menurut garis lintang dan garis bujur. Nah, ini dia ya adik-adik 10 kota dan kabupaten di Jawa Tengah berdasarkan garis bujur dan garis lintangnya. Pertama ada Brebes, 108 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Kedua ada Banyumas, 108 derajat bujur timur dan 7 lintang selatan. Ketiga ada Cilacap, 108 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Lalu selanjutnya Purbalingga, 109 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Tegal, 109 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Pemalang terletak di 109 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan.
Selanjutnya ada Pekalongan yang terletak di 109 derajat bujur timur, 7 derajat lintang selatan. Ada juga Batang yang terletak di 109 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Lalu Banjarnegara 109 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Terakhir Kebumen 109 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Nah, itu dia ya adik-adik. Nah, pada latihan tersebut kita telah ditunjukkan nama 10 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Setiap provinsi mempunyai kabupaten dan setiap kabupaten memiliki kekhasannya masing-masing adik-adik. Namun demikian, tentu saja antara kabupaten yang satu dengan yang lainnya tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Tidak hanya di dalam lingkup kabupaten, dengan orang terdekat pun kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan. Gitu ya adik-adik. Kita masuk kunci jawaban halaman 23. Adik-adik diminta untuk berdiskusi secara berkelompok bersama teman-teman sebanyak 3 orang tentang ada perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dan juga perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Kita lihat ya pembahasannya adik-adik. Ini dia. Nah, ini tabel ada contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, membersihkan lingkungan bersama-sama itu merupakan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuannya adalah tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjenguk teman kelas yang sakit merupakan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Dan yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuannya adalah tidak ikut menjenguk teman yang sakit. Selanjutnya, mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat merupakan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Lalu, tidak mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat merupakan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, membantu teman yang kesulitan, yaitu contoh dari perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan adalah tidak mau membantu teman yang kesulitan. Itu dia pembahasannya ya adik-adik. Perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, ayo kita tinggalkan. Yang perlu kita laksanakan adalah perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Tinggalkan yang buruk, laksanakan yang baik. Oke, makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Begitu ya adik-adik. Kita masuk kunci jawaban halaman 24 nih adik-adik. Nah, kali ini adik-adik diminta untuk mengamati sebuah iklan. Untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dibuatlah iklan ajakan atau seruan seperti berikut. Marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Itu iklannya ya adik-adik. Lalu, ingatkah kamu yang dimaksud dengan iklan? Tuliskan dalam kolom berikut. Nah, itu pertanyaannya adik-adik, kita lihat pembahasannya ya. Iklan adalah berita pesanan untuk mendorong membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan atau berupa pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual yang dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Gitu ya adik-adik. Selanjutnya kita bahas kunci jawaban halaman 25. Kali ini adik-adik kembali berlatih. Adik-adik diminta untuk mencari iklan di media cetak. Carilah contoh iklan dari media cetak. Gunting iklan tersebut lalu ceritakan isinya di depan teman-temanmu. Tempelkan iklan yang kamu peroleh dalam kolom berikut. Nah, kakak juga memberikan sebuah contoh nih. Iklan dari media cetak ya. Kita lihat bersama contohnya.
Ini dia iklannya, iklan orange nomor 1 di dunia, Floridina Orange. Jadi ini ikan Floridina. Nah, itu dia ya pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita diminta untuk merenungkan pembelajaran yang telah kita pelajari adik-adik. Apa yang sudah adik-adik pelajari? Apa manfaat dari pembelajaran yang adik-adik peroleh hari ini? Oke, adik-adik. Demikianlah penjelasan kunci jawaban pembelajaran 3 adik-adik. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video ini ya adik-adik. Semangat belajar, sampai jumpa.